Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Ki ABJ Janoko ya. Terima kasih matur nuwun. Yang saya hormati Prof. Samsul Hadi, Pak Dr. Andes Robingun, para guru besar ya, kemudian hadirin jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah pada tahun ini ya, Embun Pagi ini sudah memasuki usia ke-10 ya, usia 10 tahun. Dan ini Embun Pagi ini mungkin perlu juga diketahui oleh Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Ini berdiri pada tanggal 7 Agustus tahun 2011 oleh beberapa tokoh ya, diprakarsai oleh Profesor Dr. Samsul Hadi, SUMA, yang selalu ada di tengah-tengah kita menjadi inspirasi. Beliau adalah guru besar sastra Arab Universitas Gadjah Mada dan sesepuh Universitas Muhammadiyah. Nah, cikal bakal Embun Pagi ini berawal dari Geraha Darul Arkom, Keramat Sidoarum, yang kemudian berkembang di beberapa tempat. Ya, ada pengajian Embun Pagi 2 di Brongkol, kemudian pengajian Embun Pagi 3 di Gesian, kemudian pengajian Embun Pagi 4 di Pundong Bantul, dan pengajian Embun Pagi 5 di Jalan Wates. Leres nggih Prof. Samsul nggih? Jamaahnya betul, jamaahnya berasal dari berbagai kalangan, bahkan sampai ke grassroots ya. Jumlahnya sampai sekitar 2.500 jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita selalu istiqomah ya menyelenggarakan pengajian ini setiap pagi jam 6. Ustadznya dari berbagai kalangan, ada dari kalangan lokal, bahkan nasional ya. Ya ini Embun Pagi ini dari kata embun itu artinya sejuk ya. Embun juga bisa bermakna pencerahan. Jadi kita dicerahkan baik dari sisi pikiran kita maupun hati kita ya. Cerah secara pikiran, ada enlightening, kemudian ada pencerahan hati ya. Harta yang paling berharga ini salah satunya adalah hati ya. Alhamdulillah berangkat dari sini, dari awalnya kan dari ruangan di Geraha Darul Arkom. Kita punya sebuah cita-cita besar untuk membawa kesejukan bagi dunia, membawa pencerahan bagi umat ya. Insya Allah ini menjadi apa? Menjadi spirit kita semua ya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu jamaah semua adalah rahmat bagi kehidupan ya. Kita dilahirkan bukan hanya untuk kita sendiri, tapi bagaimana kita menyalakan lentera buat kehidupan. Ini saya kira sesuatu yang yang luar biasa. Pertemuan silaturahmi seperti ini insya Allah bukan hanya dahsyat di dunia, mudah-mudahan menjadi begitu dahsyat di akhirat nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini sambil menunggu Prof. Yusril, ya tidak ada akar rotan, tidak ada rotan akar pun jadi. Betul ya Pak Slamet ya, Ustaz Slamet ya. Ahli bahasa, teknik dan bahasa ya. Tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi yang penting sebetulnya kita meyakini bahwa pertemuan kita ini sebetulnya pertemuan ruhani. Jadi kita bukan hanya ketemu secara fisik di dalam pertemuan ini, tapi kita bertemu secara rohani. Kita saling nasihat menasehati ya, saling mengingatkan ya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan yang luar biasa. Karena pada saat ini kita itu dalam situasi yang sebetulnya tidak mudah ya.
kita itu sekarang menghadapi situasi yang namanya era pandemi, masa pandemi, ya, masa pandemi. Belum lagi kalau dari sisi bisnis, teknologi, ini sekarang era disrupsi, ya, era revolusi industri 4. Segala sesuatu perubahan menjadi begitu cepat. Bahkan untuk generasi-generasi tertentu itu kaget ya dengan perubahan yang luar biasa ini. Kalau dulu ya kita kalau mau telepon, zaman saya itu harus pergi ke tempat Pak Lurah ya atau Pak RT. Hari ini telepon di depan di ruang keluarga pun nggak kita ambil karena kita lebih milih mobile phone yang ada di saku kita. Ini menunjukkan betapa teknologi itu merubah perilaku. Bahkan anak-anak sekarang itu ya kadang-kadang ada istilah namanya mager, malas gerak ya. Karena apa? Karena teknologi luar biasa memanjakan. Nah, dari sisi ini sebetulnya ada plus minus ya. Kalau minusnya bagaimana, kalau plusnya bagaimana dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Dalam dunia bisnis sekarang kita lihat misalnya banyak perusahaan-perusahaan itu jatuh ya. Gara-gara apa? Gara-gara tadi ada temuan-temuan teknologi baru yang dikuasai oleh sekelompok bisnis. Nah, sekarang kita nih sebagai umat Islam itu kita perlu memikirkan bagaimana sebetulnya apapun yang kita lakukan itu sesungguhnya menjadi cahaya. Jadi kita ini berkumpul itu untuk bersinergi kok. Kita untuk kerjasama, untuk tolong-menolong, bukan untuk saling mengalahkan. Dalam situasi seperti ini yang sering tadi saya katakan revolusi industri 4, itu saya melihat negara Jepang punya gagasan yang menarik ya. Dengan mengatakan society 5.0 ya. Masyarakat 5.0. Jadi masyarakat di sana itu berusaha dijadikan subjek ya. Masyarakatnya jadi subjek, orang-orangnya jadi subjek. Jadi perubahan itu jangan kita itu kemudian menjadi orang-orang yang cuma terpesona, kita jadi penonton di dalam perubahan itu. Begitu juga di era pandemi ya. Di era pandemi ini kita juga jangan stres berlebihan. Jadi sebetulnya umat Islam itu harus mengambil peran dalam situasi apapun. Bukan kaget, takut jadi penonton ketika ada pandemi, begitu juga era teknologi yang luar biasa, kita jadi penonton lagi. Nah, hari ini sebetulnya itu perlu kita mengingatkan diri kita masing-masing bahwa kita sebetulnya adalah umat yang terpilih ya, umat yang harusnya menjadi solusi, umat yang harus memberikan berbagai pemikiran alternatif pada kehidupan di sekitar kita. Karena sebetulnya key performance indicator kita atau indikator kesuksesan kita adalah sebaik-baik kita itu yang paling bermanfaat buat kehidupan. Jadi kita bermanfaat buat orang lain, itu adalah ukuran kehebatan kita di mata Allah. Dan kita secara spiritualitas, pertemuan Embun Pagi ini juga mengarahkan kita untuk yakin bahwa suatu saat kita akan bertemu dengan Allah. Jadi hari demi hari ini kita selalu berusaha untuk lebih baik ya. Hari ini lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, ini terus menjadi spiritualitas kita. Perkara tadi masalah situasi yang begitu sulit ya. Teknologi tadi era pandemi itu sebetulnya kunci keberhasilan kita adalah ada pada respon. Jadi sekarang kenapa ada orang yang bisa mengatasi problem pandemi? Ya, artinya dia paling tidak punya sikap positif. Lalu ada orang yang bisa bermain dengan cantik dalam situasi perubahan teknologi. Nah, ini tidak lepas daripada bagaimana kita merespon. Umat Islam itu dengan pijakan spiritualitas tinggi, itu seharusnya apapun situasinya,
maka dia punya respon terbaik, punya sikap terbaik. Ya, jadi apapun makanannya, katanya minumannya, nah itu kira-kira gitu ya, nanti jadi iklan. Jadi apapun situasinya, maka sikap umat Islam adalah sikap terbaik. Kita selalu berpikir untuk kita, keluarga, dan kehidupan. Jadi bukan hanya untuk kita. Karena Rasulullah memang mengingatkan kita untuk bagaimana kita menjaga keluarga kita, ya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu kemudian ke umat yang lebih luas. Ke umat yang lebih luas. Jadi kita itu adalah orang-orang yang memang settingan kita, softwarenya kita, itu settingan untuk berbuat sesuatu buat kehidupan. Jadi settingan kita itu bukan untuk kita sendiri. Ya, kita settingannya adalah untuk membahagiakan kehidupan, untuk mencerdaskan kehidupan. Nah, ini adalah spiritualitas kita sebagai umat Islam. Jadi kalau saya ulangi lagi, pertama tadi spiritualitas kita adalah kita meyakini pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kita hari demi hari itu harus lebih baik, ya, baik secara intelektual, baik secara emosional, baik secara spiritual, itu harus terus kita bangun. Lalu kita membangun diri kita itu tidak cukup, tapi kita juga harus setiap tarikan nafas kita itu bermakna ya. Bermakna buat siapa? Buat kedua orang tua kita, buat pasangan kita, buat keluarga kita, buat masyarakat, ya, khususnya buat orang-orang lemah, ya. Sehingga kita hadir di sini betul-betul memberikan embun pagi, ya. Kita embun pagi itu adalah, ya, orang kalau embun itu kan untuk apa ya? Seakan-akan kita merasa menjadi jauh lebih baik, seger, ya. Kehidupan senang dengan adanya embun pagi ini. Jadi ini saya kira satu filosofi penting bahwa embun pagi itu adalah spiritualitas. Jadi kita maknai secara spiritual. Nah, sekarang saya mau mengkaitkan itu dengan yang namanya organisasi, ya. Karena apa? Karena sebetulnya umat Islam, umat yang hebat, itu adalah umat yang bisa bersinergi. Munculnya mulai dari diri kita dulu nih. Diri kita itu bangun terus kecerdasan intelektual kita selalu belajar. Bangun juga kecerdasan emosional kita dan spiritualitas kita. Lalu kemudian keluarga kita. Keluarga ini adalah organisasi yang terkecil, ya. Lalu kemudian kita bangun organisasi yang lebih besar. Nah, sekarang kita harus menularkan, ya, hal-hal positif kita ini pada organisasi dulu nih. Jadi organisasi itu sudut pandangnya luar biasa, Bapak Ibu. Jadi organisasi katanya untuk kebaikan, tapi seringkali jadi arena politik, seringkali jadi pertengkaran satu sama lain, ya. Organisasi juga bisa kita maknai sebagai sebuah mesin, ya, merubah input menjadi output. Harapannya apa? Input dengan nilai atau value yang terbatas itu bisa kita transformasi menjadi nilai yang outputnya luar biasa, ya. Kita meng-create value, meng-create nilai. Lalu organisasi kita maknai sebagai apa lagi? Organisasi bisa kita maknai juga seperti orang-orang, kumpulan orang-orang yang ada di dalam organisasi tadi. Jadi organisasi itu bukan benda mati, tapi organisasi adalah makhluk hidup, kumpulan makhluk hidup. Sehingga kita kalau dalam terminologi bisnis itu seringkali ada istilah company life cycle. Ada siklus kehidupan perusahaan. Perusahaan itu lahir, organisasi, ya, seperti embun pagi ini lahir, lalu tumbuh, lalu mature. Nanti tantangannya adalah kita bisa mengalami decline atau penurunan. Untuk itu gimana supaya tidak turun? Lagi-lagi belajar nih, pikiran dan perasaan kita meng-create yang namanya inovasi, hal-hal baru yang harus apa? Yang harus memberi manfaat buat masyarakat luas. Inovasi itu harus berhubungan dengan solusi.
Solusi apa yang kita berikan pada kehidupan. Nah, umat Islam kan memang settingannya rahmatan lil alamin. Sehingga inovasinya ya bukan lagi menghasilkan produk, tapi menghasilkan yang namanya customer solution. Solusi buat masyarakat, buat pelanggan. Nah, ini saya kira hal yang penting di dalam organisasi. Ya, jadi organisasi kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Nah, sekarang bagaimana kita ada masuk ke dalam organisasi? Ya, di dalam organisasi kita ketemu orang yang beragam nih. Tadi kan saya sempat singgung bahwa di dalam organisasi seringkali ada konflik. Ya, nah sekarang kita ketemu sesuatu yang beragam. Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu mengingatkan hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah. Sebetulnya ini adalah spiritualitas bahwa umat Islam itu harus abandon mindset. Cara berpikirnya harus berlimpah, prosperity mindset, mentalnya sejahtera. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berada di organisasi, itu kita bismillah, kita berpikir untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya pada kehidupan. Nah, ini niatnya, ya, niat dari para atau umat Islam. Jadi ini adalah idealnya demikian. Lalu sekarang kita bicara pada tataran yang lebih praktikal, ya, yang lebih day to day activities atau aktivitas harian. Saya mau ambil contoh salah satu perusahaan yang hebat di dunia yang saat ini boleh dikatakan sangat menguasai, ya, yang namanya Google. Google itu adalah perusahaan yang sukses dalam bisnisnya, sekaligus dia sukses membahagiakan karyawannya. Karena karyawan di Google itu punya spiritualitas yang hebat. Yang luar biasa apa? Yang luar biasa adalah Google itu ternyata meng-hire seorang spiritualis. Spiritualis itu diminta untuk apa? Untuk membangun kebahagiaan yang sifatnya intrinsik, motivasi yang sifatnya intrinsik. Bagaimana orang-orang di Google itu berpikir untuk memberi makna atas apa yang dia lakukan. Ya, jadi mereka itu ada modelnya mungkin kalau di dalam umat Islam kita berdoa, doa-doa kita ini kan sebetulnya doa bukan hanya untuk kita tapi untuk kehidupan. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana kita memaknai itu. Kadang-kadang kita cuma rutinitas saja ketika kita bicara Assalamualaikum, habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kadang-kadang ya gitu, tapi kita lupa menyertakan hati. Ya. Kalau menyertakan hati luar biasa ya. Bahkan ada sahabat yang ketika mengucapkan salam ke kanan, dia begitu bahagia. Karena apa? Dia menebarkan salam pada kehidupan, kepada umat Islam yang lain, pada umat. Ketika dia salam ke kiri, tiba-tiba dia meneteskan air mata. Dia ingat bagaimana dia pernah membunuh anak perempuannya, ya, yang lahir, ya, karena dia perempuan lahir. Nah, ini sebetulnya bagaimana memaknai itu. Nah, sekarang kembali lagi pada Google. Google itu spiritualisnya mengatakan, ini kalau di dalam konsep konsep bisnis istilahnya mindfulness atau psikologi ya. Tapi dalam Islam sebetulnya khusyuk. Jadi dia merasakan apa yang dia berada di tempat itu, pikiran dia ada di situ, perasaan ya. Dan ya secara fisik dia di situ. Jadi dia merasakan tarikan nafas, dia rasakan, kemudian dia sebarkan ke seluruh tubuh, lalu dia hembuskan nafas. Proses ini dirasakan. Itu kira-kira 3 menit. Jadi seringkali orang itu enggak, ketika dia berada di tempat, pikirannya itu di mana-mana. Ya, orang mandi, pikirannya belum buat paper, pikirannya di dapur belum masak,
Jadi seringkali kita itu pikiran dan tindakan yang kita lakukan itu tidak match, itu pikiran, perasaan, dan tindakan. Wah, saya kemudian coba ya, saya coba ternyata betapa luar biasanya. Mandi saja ya, kita bisa menikmati bagaimana sensasi air yang kena ke wajah kita ya. Lalu kita mensyukuri, bahkan kita terima kasih pada wajah kita, pada paru-paru kita, jantung kita, dan lain-lain. Kita bersyukur di situ. Nah, ketika keluar dari kamar mandi yang terjadi apa? Yang terjadi kita jadi begitu bahagia. Nah, kita sebetulnya kadang-kadang lupa khusyuk itu. Itu yang diingatkan oleh Google tadi. Jadi rasakan tarikan nafas. Setelah itu apa? Setelah itu pikirkan hal yang paling membuat Anda bersyukur. Ya. Jadi saya seringkali mengingatkan umat Islam itu harus berpikir dia itu dirinya itu kayak merawat mobil. Mobil itu kan ada tangki bensin. Kita nih ada tangki syukur. Jadi jangan lupa kita itu selalu membawa tangki syukur. Kalau tangki syukurnya udah mau habis, ini kita bahaya nih. Kita bisa jadi marah, kesel, kecewa. Ya karena apa? Merasa sedih. Karena apa? Karena syukurnya berkurang. Jadi tangki syukurnya harus dijaga. Jadi kalau kita bicara tangki syukur, maka syukur inilah kalau penuh, kita itu jadi bahagia. Jadi pintu untuk ke arah bahagia itu adalah syukur. Jadi syukur ini kita memilih stimulus, kita bisa tidak bersyukur, bisa bersyukur. Nah, orang-orang umat Islam itu sebetulnya diminta untuk bersyukur. Pilihannya adalah bersyukur. Opsinya adalah bersyukur. Sehingga dia bahagia. Kalau bahagia apa? Kalau bersyukurnya begitu kuat, menjadi spesialis bersyukur umat Islam ini, maka dia itu berpikir melampaui dirinya. Dia akan senang membantu orang lain, dia senang bersedekah. Ya. Saya kira ini momentum Ramadan ini luar biasa. Kita jadikan ini sekolah mindfulness, sekolah membangun mentalitas untuk abundant. Jadi sekolah agama, ya, madrasah kan ya Ramadan, juga madrasah untuk pengetahuan, juga madrasah untuk mentalitas kita. Terus penuhi rasa syukur itu. Nah ini insya Allah akan bisa membawa kita menjadi representasi umat Islam. Ya, kita bisa merepresentasi bagaimana Islam itu seperti apa. Nah, ada 3 hal penting, ya. Ada 3 hal penting yang bisa kita praktekkan tadi di dalam organisasi. Yang pertama adalah ketika tadi Bapak Ibu jamaah sekalian khusyuk, mindfulness, menekankan pada bersyukur, maka ketika masuk ke dalam organisasi, emosinya positif, ya. Jadi kadang-kadang seorang religius, ya, religius ini kadang-kadang lupa loh dengan emosi positif. Padahal religius ini harusnya juga spiritualis. Dia itu punya emosi positif sehingga kehadiran para ustadz itu membahagiakan. Jadi kadang-kadang saya pernah menemukan ya ada kiai atau ustadz itu yang justru ditakuti. Stres orang ketemu kiai itu. Kalau dulu zaman saya kecil, kalau belajar Al-Quran, belajar baca Quran, makanya saya dulu baca Qurannya nggak selancar Ustadz Slamet. Jadi kalau saya itu belajar Quran itu dipukul pakai lidi kalau salah. Akhirnya saya tiap minggu sore itu berusaha untuk tidak ngaji karena dipukul pakai itu. Ya. Nah ini kembali lagi tadi Ustadz ini juga ya siapapun kita itu tebarkan emosi positif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sering-seringnya kita mindfulness, kita khusyuk. Jadi kalau mau memulai aktivitas apapun khusyuk dulu. Masuk ke kelas, masuk ke organisasi, khusyuk dulu. Khusyuk itu rasakan dulu keberadaan kita, rasakan emosi kita, lalu kemudian kita mulai berdoa. Ya. Dan yang ketiga adalah bangun terus yang namanya PSYCAP. Atau modal sosial, psychological capital. Modal psikologis kita. Modal psikologis itu isinya apa? Modal psikologis itu isinya adalah 1, optimis. Jadi umat Islam itu harus optimis ya.
Yang kedua, umat Islam itu harus punya harapan di masa depan. Ya. Yang ketiga, umat Islam itu harus punya daya tahan, harus punya resiliensi, ya, daya tahan. Dan yang keempat, umat Islam itu harus punya self-efficacy, punya kepercayaan diri yang berkaitan dengan kompetensi dia. Nah, ini yang harus terus kita bangun. Sehingga banyak riset itu menunjukkan bahwa modal psikologis inilah yang punya kemampuan untuk menjelaskan fenomena orang sukses. Jadi orang sukses banyak ditentukan oleh itu. Ya. Jadi ini saya kira sharing singkat ya untuk menunggu bahwa Ramadan ini marilah kita jadikan sekolah ya buat kita, buat selalu mengembangkan diri kita, baik dari sisi pikiran, perasaan, emosional kita, spiritualitas kita, sehingga nanti kita sungguh-sungguh menjadi la'alakum tatakun, menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sesungguhnya. Dan itu adalah cita-cita semua umat Islam ketika menjalani puasa Ramadan. Demikian Pak ABJ, pengantar ya mungkin untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi embun pagi minimal buat saya pribadi ya dan jamaah sekalian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.